Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Galeri RNSW. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah legenda Danau Toba. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung saja kita simak videonya. Cerita kisah legenda Danau Toba. Dahulu kala hiduplah seorang pemuda sebatang kara di Sumatera Utara. Namanya Toba. Ia seorang petani dan memiliki sebuah lahan pertanian kecil yang dikerjakannya dengan rajin. Toba sering pergi menangkap ikan dengan jala di sungai dekat rumahnya. Pada suatu sore ia pergi mencari ikan. Sudah berkali-kali ia menebar jala namun tak satupun ikan didapatnya. Hari pun sudah mulai gelap. Akhirnya ia berkata dalam hati, biar ku coba melempar jala ini sekali lagi. Kalau tidak dapat ikan lagi, aku pulang saja. Ternyata kali ini usahanya membawa hasil. Seekor ikan mas besar terperangkap dalam jalannya. Toba pun pulang dengan hati gembira. Sesampai di rumah, Toba bersiap-siap memasak ikan itu. Namun ia terperanjat melihat ikan itu mengedipkan matanya. Lama ia memandangi ikan itu. Ikan itu tidak pernah berkedip lagi. Aku pasti salah lihat tadi. Mana mungkin ikan mengedipkan mata, pikir Toba. Namun makin lama dipandanginya, Toba melihat ikan itu indah sekali, dan warnanya agak merah keemasan. Sisik-sisiknya pun nampak lebih mengkilat. Akhirnya ia mengurungkan niatnya menyantap ikan itu. Ikan itu diletakkannya dalam tempayan dan diberinya makanan. Esok harinya, Toba ke ladang seperti biasa, menjelang sore ia pulang. Sesampai di rumah ia ke dapur ingin mengambil jala, betapa terkejutnya ia melihat makanan telah siap di atas meja. Ia heran, siapa yang memasak? Namun perutnya yang lapar membuatnya segera makan tanpa banyak berpikir. Setelah makan ia pun sangat mengantuk dan segera tidur. Keesokan harinya, Toba pergi ke ladang dan ketika pulang ia lagi-lagi mendapati makanan lezat di meja dapurnya. Ia makan dengan lahap dan kemudian ia pun segera pergi tidur. Pada hari ketiga, Toba berpura-pura pergi ke ladang. Ia keluar rumah lalu bersembunyi di balik semak-semak di dekat rumahnya. Tak lama kemudian ia melihat asap dari dapur rumahnya. Ia pun bergegas kembali ke rumah. Betapa terkejutnya ia melihat seorang wanita cantik jelita sedang memasak. "Siapakah kau? Mengapa kau memasak untukku?" tanya Toba. "Aku ikan mas yang kau tangkap di sungai. Kau tidak membunuhku, jadi sekarang aku membalas budi dengan memasak untukmu," jawab wanita itu. Toba jatuh cinta kepada wanita itu. Beberapa hari kemudian, ia pun memintanya menjadi istrinya, dan wanita itu menerima pinangan Toba dengan satu syarat. "Kau harus bersumpah, kau tidak akan pernah mengatakan bahwa aku berasal dari ikan." Toba bersumpah dan mereka pun menikah dan hidup berbahagia. Sebahagiaan mereka bertambah ketika anak laki-laki mereka lahir. Anak itu diberi nama Samosir. Samosir sangat dimanjakan ibunya sehingga tumbuh menjadi anak yang nakal. Ia juga selalu lapar. Makanan apa saja dihabiskannya. Pada suatu hari, Samosir disuruh ibunya mengantarkan makanan untuk ayahnya di ladang. Ibunya sudah menyiapkan bungkusan nasi dan air. Siang itu panas terik. Toba kepanasan dan kehausan. Ia girang melihat anaknya datang membawakan nasi dan air untuknya. Namun betapa kecewanya ia ketika melihat isi bungkusan hanya sisa-sisa nasi dan tulang ayam. Ia pun meraih botol air. Ternyata hanya tersisa beberapa tetes air. "Samosir anakku, mengapa ibumu menyuruhmu membawa makanan seperti ini?" Samosir pun bercerita, "Aku lapar ayah. Tadi aku makan nasi ayah sedikit." Toba murka, "Anak nakal, dasar kau anak ikan." Samosir terkejut. Toba juga merasa bersalah, namun sudah terlambat. Sambil menangis Samosir berlari pulang. "Ibu, ibu," panggilnya. Ibunya bertanya, "Mengapa kau menangis nak?" Samosir bercerita tentang kejadian di ladang tadi. Ibunya berkata, "Sekarang kita harus kembali ke asal kita nak. Ayahmu telah melanggar sumpahnya." Pada saat itu cuaca tiba-tiba menjadi mendung dan segera turun hujan yang sangat lebat disertai petir dan kilat. Samosir dan ibunya lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyembur air yang sangat deras.
Air meluap sangat tinggi dan luas sehingga menggenang dan membentuk sebuah telaga. Dan akhirnya membentuk sebuah danau dengan sebuah pulau kecil. Danau itu disebut Danau Toba dan pulau di tengahnya disebut Pulau Samosir. Legenda Danau Toba penuh dengan pesan moral yang berguna untuk manusia menjalani kehidupannya. Pertama, sebagai seorang anak, hendaknya berbakti kepada orang tua. Kedua, manusia tidak boleh serakah dan mengambil hak orang lain. Ketiga, sebagai manusia harus belajar agar mampu mengendalikan emosinya, sehingga perkataan dan tindakannya gak akan menyakiti perasaan orang lain. Keempat, ketika sudah berjanji, maka berusahalah untuk menepati. Oke teman-teman, itu tadi cerita kisah legenda Danau Toba. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton channel ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.